Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reski Ananda Putri, NPM 19006. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Persamaan kuadrat didefinisikan sebagai kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan, dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A, B, C bilangan real dan A tidak sama dengan 0. X merupakan variabel, A dan B merupakan koefisien variabel X, dan C merupakan konstanta. Dimisalkan 4x kuadrat dikurang 3x ditambah 5 sama dengan 0. Tentukan nilai A, B, dan C. Di sini kita dapat menentukan nilai A, B, dan C-nya, yaitu A sama dengan 4, B sama dengan min 3 atau negatif 3, C sama dengan 5. Hal yang paling mendasar dalam persamaan kuadrat adalah akar-akar atau penyelesaian, yaitu semua nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat. Memenuhi artinya jika nilai X disubstitusikan ke persamaan kuadrat, maka nilai ruas kiri sama dengan nilai ruas kanan. Persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan beberapa cara, yaitu dengan cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC. Yang pertama, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat dinyatakan menjadi A dalam kurung X dikurang X1 dikali di dalam kurung X dikurang X2 sama dengan 0. Nilai X1 dan X2 disebut akar-akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Contohnya, selesaikan X kuadrat dikurang 4 ditambah 3 sama dengan 0. Maka dapat kita tentukan nilai X-nya, yaitu X dikurang 3 sama dengan 0 atau X dikurang 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 3 atau X sama dengan 1. Jadi penyelesaian dari X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 sama dengan 0 adalah 3 dan 1. Yang kedua, penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat diselesaikan dengan mengubahnya menjadi di dalam kurung X ditambah P tutup kurung dikali 2 sama dengan Q. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurang 6X ditambah 5 sama dengan 0. Jawabannya, X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 dikurang 4 sama dengan 0. Kenapa 9 dikurang 4? Karena hasilnya sama dengan 5, sama dengan di soal. Sehingga 4 pindah ruas ke kanan, sehingga dari negatif ke positif. X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 sama dengan 4. Sehingga X di dalam kurung X dikurang 3 dikali 2 sama dengan 4. Itu merupakan X ditambah P dikali 2 sama dengan Q. Sehingga kita dapat menentukan X dikurang 3 sama dengan 2 atau X dikurang 3 sama dengan min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 5. Yang ketiga, penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C, A tidak sama dengan 0. Dengan melengkapkan kuadrat selalu berhasil. Meskipun demikian, terdapat cara lain untuk menyelesaikan persamaan tersebut, yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, A tidak sama dengan 0,
Kalikan kedua ruas dengan 4A sehingga menjadi 4A kuadrat X kuadrat ditambah 4AB X ditambah 4AC sama dengan 0. 4AC pindah ruas ke kanan sehingga menjadi negatif 4AC. 4A kuadrat X kuadrat ditambah 4ABX sama dengan min 4AC. Kedua ruasnya sama-sama ditambahkan dengan B kuadrat sehingga 4A kuadrat X kuadrat ditambah 4ABX ditambah B kuadrat sama dengan min 4AC ditambah B kuadrat sehingga menjadi 2AX sama dengan B kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. 2AX ditambah B sama dengan kurang lebih akar dari B kuadrat dikurang 4AC. 2AX sama dengan negatif B lebih kurang akar B kuadrat dikurang 4AC. X sama dengan min B tambah kurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Sehingga X1 sama dengan min B ditambah akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Dan X2 sama dengan negatif B dikurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Contoh, selesaikan persamaan kuadrat berikut. 3x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus ABC. Hasilnya 3x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 sama dengan 0, di mana A sama dengan 3, B sama dengan negatif 2, dan C sama dengan negatif 8. Sehingga dapat kita substitusikan ke dalam rumus, sehingga menjadi negatif dikali negatif 2 tambah kurang akar negatif 2 kuadrat dikurang 4 dikali 3 dikali negatif 8 per 2 kali 3 sehingga mendapatkan hasil X1 sama dengan 2 atau X2 sama dengan negatif 4 per 3. Selanjutnya, pertidaksamaan kuadrat. Pada bagian sebelumnya, kita telah mempelajari tentang persamaan kuadrat. Kali ini, kita akan mempelajari pertidaksamaan kuadrat. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C kurang dari 0. AX kuadrat ditambah BX ditambah C kurang dari atau sama dengan 0. AX kuadrat ditambah BX ditambah C lebih dari 0. AX kuadrat ditambah BX ditambah C lebih dari atau sama dengan 0. Nilai-nilai yang memenuhi pertidaksamaan kuadrat disebut penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat yaitu luas kanan dijadikan 0. Yang kedua, sederhanakan dulu apabila belum sederhana. Selanjutnya, faktorkan. Yang ketiga, cari pembuat 0, kemudian masukkan ke garis bilangan. Yang keempat, uji titik pada salah satu interval dan tuliskan himpunan penyelesaiannya. Contoh, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat berikut. X kuadrat dikurang X ditambah 5 kurang dari 0. Jawabannya, X kuadrat dikurang 6X ditambah 5 kurang dari 0. Kita jadikan sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 5 sama dengan 0. Sehingga menjadi X sama dengan 1 atau X sama dengan 5.
dibuat intervalnya pada titik koordinat 1 dan 5, sehingga memperoleh himpunan penyelesaiannya yaitu 1 dan 5. Yang kedua, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5 lebih dari 0. Jawabannya, x kuadrat dikurang 6x ditambah 5 sama dengan 0, sehingga memperoleh hasil x sama dengan 1 atau x sama dengan 5. Jadi, himpunan penyelesaiannya x di mana x kurang dari 1 atau x lebih dari 5. X merupakan bilangan real. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.